Selamat pagi teman-teman, baiklah perkenalkan nama saya Lestari, kelas A pagi PBSI semester 5 NIM 3120100056 Makul Kewirausahaan, dosen pengampu Muhammad Anwar Rubey, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam wirausaha bagi kita semua, yaitu ada 4 poin, di mana yang pertama, mata kuliah kewirausahaan kenapa dianggap sangat penting dalam kehidupan. Dan yang kedua, apa saja manfaat kewirausahaan bagi saudara. Yang ketiga, hal apa saja yang saudara peroleh dari kewirausahaan. Yang keempat, bagaimana saudara mewujudkan harapan tersebut, baik sekarang atau setelah lulus kuliah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam 4 poin yang terdapat dalam wirausaha bagi kita semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin, di mana 4 poin ini saya akan menjelaskan satu persatu. Poin yang pertama, mata kuliah kewirausahaan kenapa dianggap sangat penting dalam kehidupan. Jadi yaitu karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan kenyataan, tidak hanya untuk pengusaha tetapi juga untuk bisnis terkait. Nah, jadi pengusaha juga membantu mendorong perubahan dengan inovasi di mana produk baru dan memungkinkan pasar baru untuk dikembangkan. Kemudian mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat. Nah, jadi karena itu kewirausahaan menunjukkan adanya inovasi yang diciptakan dan dikembangkan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kemandirian untuk berusaha meningkat taraf hidupnya. Di samping itu, kewirausahaan juga memunculkan persaingan bisnis. Nah, di sini saya sudah menjelaskan poin pertama untuk mata kuliah kewirausahaan kenapa dianggap sangat penting dalam kehidupan. Poin yang kedua, apa saja manfaat kewirausahaan bagi saudara. Nah, jadi di sini saya ada temui 7 manfaat kewirausahaan bagi kita atau saudara semuanya. Nah, jadi yang pertama itu membuat lapangan kerja bagi orang lain, yang dimana manfaat positif wirausaha yaitu dapat memberikan lapangan kerja bagi orang lain dengan membangun bisnis sejak usia muda hingga bertumbuh dan berkembang sampai sukses. Anda telah berkontribusi dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Nah, semakin besar bisnis Anda berkembang, maka akan semakin banyak juga tentang manusia yang dibutuhkan, sehingga manfaat wirausaha tidak hanya ada saja yang merasakan, melainkan juga orang lain. Nah, yang keduanya itu memaksimalkan bakat dan potensi diri. Nah, di mana bisnis kecil-kecilan bisa melalui berdasarkan minat serta bakat Anda sendiri, dibekali dengan pengetahuan kewirausahaan. Bisnis yang semula berskala kecil, lama-kelamaan bisnis menjadi yang lebih besar. Anda dapat atau kita memaksimalkan potensi diri saat mengelola bisnis berdasarkan minat dan bakat pribadi, sebab dalam pengelolaannya Anda pasti atau kita menikmati proses sehingga tidak akan mudah menyerah. Dan yang ketiganya itu memperluas relasi, yang dimana wirausaha juga bermanfaat dalam memperluas relasi Anda. Relasi yang bisa Anda bangun dari wirausaha dapat berupa relasi dengan wirausahaan lain ataupun dengan konsumen. Nah, ini sangat penting untuk kemajuan bisnis Anda atau kita semuanya menjadi lebih besar dan lebih baik. Hubungan yang telah dibangun harus benar-benar dijaga dengan baik supaya bermanfaat bagi bisnis kita semua atau saudara semua ke depannya. Nah, yang keempat itu ada memahami perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang
pesat dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi pelaku wirausaha saat ini. Namun itu para wirausaha dengan yang positif sudah pasti akan melihat perkembangan teknologi sebagai peluang dan pengembangan bisnis. Nah, maka dari itu teknologi dapat dimanfaatkan sebagai model bisnis, media, promosi, termasuk bisnis secara online. Sehingga mau tak mau, wirausaha masa kini dituntut untuk memahami perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, Invesral merupakan salah satu lending yang memberikan solusi bisnis secara digital bagi UKM. Nah, jadi akses pembiayaan yang tersedia diproses dengan mudah dan transparan. Pembelajaran selanjut di sini dan jadi borrower di Universal. Nah, yang kelimanya itu belajar dari kegagalan. Kegagalan berbisnis bukanlah suatu akhir yang dapat membantu Anda untuk belajar dari kegagalan. Nah, di saat Anda mengalami kegagalan dalam berbisnis, sesungguhnya pada saat itu Anda pasti mendapatkan pelajaran untuk lagi banyak kesempatan untuk mencoba peluang, banyak kesempatan untuk mencoba. Lainnya yang dapat mengantarkan antara menemukan bisnis serta formula untuk tepat dan sesuai. Dan yang keenamnya itu mengenai selera masa kini. Adapun tren dari setiap generasi tentu berbeda-beda. Bangunan bisnis secara mandiri akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk mengenal selera dan tren masa kini. Sebelum menentukan jenis bisnis apa yang akan dibangun, terlebih dahulu dilakukan riset pasar. Kenali apa saja selera masyarakat masa kini dan apa saja yang menjadi tren saat ini. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu mempelajari pelaku konsumen. Nah, di mana mempelajari riset pasar juga tak luput dari perilaku konsumen. Usaha kecil bisa menjadi besar apabila memiliki pelanggan yang loyal. Salah satu cara untuk mendapatkan adalah untuk mempelajari perilaku konsumen. Nah, jadi melihat perilaku konsumen ini dapat membantu Anda atau kita semua untuk mengawasi pasar serta target konsumen sehingga dapat dicapai kenyamanan yang diinginkan pelanggan kita semua. Nah, jadi ketujuh manfaat wirausaha ini bisa kita rasakan mulai dari usaha kecil-kecilan, kembangan usahaan kita menjadi bisnis yang besar dengan pengelolaan yang baik dan ide inovasi yang segera. Semoga bermanfaat tentang manfaatnya kewirausahaan bagi kita semua atau saudara-saudara kita semua. Poin yang ketiga, hal apa saja yang saudara peroleh dari kewirausahaan. Nah, jadi yang saya atau saudara memperoleh dari kewirausahaan itu menjadi pribadi yang ulet. Nah, di mana merintis usaha suatu hal yang tidak sembarang. Oleh biasa diperlukan mental untuk menghadapi pasangan surut suatu usaha yang kamu buat. Dari pasangan surut dalam suatu usaha itulah kamu belajar keras, pantang menyerah, dan mental kamu harus kuat. Maka dari itu, kamu akan menjadi pribadi yang ulet, yang dimana beriwausahaan memang suatu hal yang menantang. Jangan cepat menyerah, teruslah kejar kesuksesan, karena hasil kerja keras kamu akan berubah hasil yang sangat besar nantinya. Dan yang selanjutnya, berpandangan jauh ke depan, yang dimana bila suatu ingin sukses, seorang wirausaha harus bersifat visioner dan kreatif. Seorang wirausaha akan selalu berpikir ke depan bagaimana usahanya kan pasti bisa berinovasi dalam berkembang ke progresif. Sekarang kamu atau kita semua sebagai wirausaha akan lebih bekerja keras dan menentukan arah bisnis apa yang akan kamu rintis ke depannya.
Dan yang selanjutnya, yang ketiga itu menjadi seorang pemimpin, yang dimana tidak semua orang memiliki sifat pemimpin, dan syarat utama menjadi seorang wirausaha sejati ialah harus memiliki sifat kepemimpinan yang memandai. Sekarang kamu telah memperkerjakan orang. Sekaranglah kamu harus menentukan sikap ke karyawanmu untuk memiliki sifat kerja yang baik. Karena kesuksesan suatu usaha ada sosok pemimpin yang kuat di belakangnya. Yang selanjutnya itu ada keempat, finansial akan selalu mengalir hingga hari tua nanti. Nah, yang dimana jika usaha yang kamu rintis sudah begitu sukses, kamu bisa menikmati hasilnya. Sebagai pemilik usaha, kamu cukup memantau dan menyerahkan apa yang terbaik buat usahamu nantinya. Dari bisnis suatu ke bisnis lainnya, bisnismu akan terjamin hingga dari tua nanti. Jika kamu tak sanggup lagi mengurus usaha yang telah lama kamu pimpin, delegasikan usaha kamu ke orang yang kamu percayai, misalnya anak, keluarga, dan orang terdekatmu. Nah, yang kelima itu yang selanjutnya dikenali orang banyak. Nah, dimana bila orang wirausaha yang melalui usaha dari nol dan sukses, pastinya kamu akan menjadi seorang tokoh inspirasi yang patut dibicarakan. Kamu banyak dikenal orang-orang yang ingin meniru. Kamu bisa diundang berbagai seminar sebagai pembicaraan, bahkan kamu bisa menulis buku untuk menginspirasi orang banyak. Nah, jadi itulah lima hal yang akan kamu dapat bila ingin memulai menjadi seorang wirausaha. Jangan hanya barang angan-angan, cepatlah melalui sebelum ide yang telah lama disimpan lenyap atau diambil orang. Tapi harus diinginkan membangun suatu usaha menjadi sukses, bukan suatu hal yang mudah. Nah, jadi ini penjelasan saya dari hal apa saja yang kita atau saudara kita semua memperoleh dari kewirausahaan. Poin yang keempat, bagaimana saudara mewujudkan harapan tersebut baik sekarang atau setelah lulus kuliah. Nah, jadi dengan mewujudkan harapan tersebut baik sekarang atau setelah kuliah itu dengan semangat prioritaskan harap yang akan dicapai. Jika sudah berhasil ditulis dalam menentukan setiap tujuan dari impian tersebut, selanjutnya adalah menentukan harapan mana yang ingin dicapai dalam waktu detik. Ketika harus fokus juga untuk mempunyai tolak ukur dalam mencapainya. Nah, tugas menentukan impian mana yang tadi prioritas tentu tidak mudah juga, apalagi kalau kita terlalu ambisius, semuanya ingin diwujudkan segera secara bersama bila perlu. Nah, jadi namun menentukan prioritas ini ternyata jadi salah satu langkah penting agar harapan lebih mudah diwujudkan. Langkah yang dimulai untuk menentukan prioritas adalah dengan mengenali potensi diri. Dengan menentukan prioritas, kita dapat tahu mana yang akan lebih mudah diwujudkan sesuai dengan kemampuan potensi yang dimiliki. Dan juga tentu target waktu yang jelas. Menentukan target waktu juga menjadi hal penting untuk dapat menentukan tindakan selanjutnya. Jika impian tersebut harus membutuhkan waktu bertahun-tahun diwujudkan, tentu saja akan sangat menguras tenaga. Belum lagi banyak kesempatan yang mungkin akan terbuang atau terlewatkan. Nah, meskipun mungkin pasti akan terwujud di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, target waktu adalah upaya kita untuk memastikan jika mampu berusaha mewujudkan sampai batas namanya. Dan juga mewujudkan harapan jadi kenyataan. Mempunyai harapan bukan berarti hanya berdiam diri setelah ditulis dan ditentukan tujuan serta prioritasnya. Sekarang saatnya untuk melakukan usaha yang pantas untuk mewujudkannya.
dan juga mau berharap, artinya juga harus mau meraih dengan usaha nyata untuk mewujudkannya. Dan selagi mencoba melakukannya, ikut terus alurnya untuk mendapatkan harapan tersebut. Satu hal yang dapat selalu diingat, tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha, dan tanpa mencoba melakukan harapan, hayalah harapan selamanya. Dan juga melakukan berulang, meskipun kegagalan adalah begitu kata pepatah, memang benar jika sebuah kegagalan akan memberikan suatu pelajaran berharga, namun tidak banyak orang menyadari itu. Terkadang ketika menemukan kegagalan, rasa menyerah sudah pasti mengetahuinya. Dan juga jangan pernah bosan ya untuk melakukan usaha berulang kali hingga waktu yang menghentikannya. Tingkatkan percaya diri dan tetap fokus. Dan juga namun dengan tetap menjaga fokus, perlahan kita akan selalu berada di jalan tujuan kita. Komitmen dan kerja keras itu harus pasti, kita akan mampu mewujudkan harapan tersebut jika paham bagaimana jalan meraihnya. Dan juga kita semua usaha kerja keras tersebut diniatkan untuk ibadah, tentu saja akan lebih bernilai. Dan yang pertama yaitu pasti ya mewujudkan harapan tersebut, baik sekarang atau setelah lulus kuliah, itu harus intinya kita bersabar dan bersyukur ketika semua langkah di atas sudah dijalankan. Kini waktunya untuk menunggu hasil. Nah, jadi pada intinya kita wajib bekerja keras demi mewujudkan, sabar dan setiap menghadapi segala halangnya. Berdoa untuk terus berharap pada Yang Maha Kuasa, itulah prosesnya. Nah, ketika kita bersyukur dengan apa yang diperoleh, semua hak baik akan datang pada kita. Kenikmatan hidup tentu akan semakin bertambah. Dengan bersyukur, jika kita justru lebih logis dalam melakukan hal-hal yang diusahakan untuk mewujudkan harapan jadi kenyataan. Nah, jadi demikian penjelasan saya tentang poin keempat ini, bagaimana saudara mewujudkan harapan tersebut baik sekarang atau setelah lulus kuliah. Sekian dari penjelasan saya 4 poin-poin penting dalam wirausaha bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.